Ada semacam induksi unik antar dimensi tinggi. Dengan budidaya dimensi tinggi lelaki tua itu, ia langsung merasakan bahwa keberadaan di hadapannya yang memetik nasib lautan alam semesta bukanlah orang kuat dari dimensi tinggi, melainkan sejenisnya keberadaan yang unik. Coba kulihat, siapa itu? Tubuh kurusnya sepertinya meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dia terus menghitung, dan kekuatan dimensi tinggi terus menghilang, mengintip ke dalam takdir yang luas. Orangnya sudah tua, tapi kuat. Sungai takdir yang berkelok-kelok, mempengaruhi garis takdir laut kosmik, perlahan-lahan muncul di bawah pandangan lelaki tua itu. Kekuatan dimensi tingginya keluar ke dalam kehampaan dan merasakan jalan luas laut kosmik. Hei, aku melihatnya. Itu adalah sungai takdir yang bergejolak, mempengaruhi jalan surga di seluruh laut kosmik, dan menggerakkan garis nasib laut kosmik. Yang itu, izinkan saya melihat lebih dekat. Lelaki tua itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap dengan hati-hati. Dalam persepsinya, aura yang dihadirkan di hadapannya tidak terlalu kuat, dan seharusnya mudah untuk melihat asal-usulnya. Dalam kekaburan, lelaki tua kurus itu sepertinya melihat sesosok tubuh. Dia menatap tajam, tapi sebelum dia bisa melihat orang lain dengan jelas, tiba-tiba, sebuah kekuatan mengerikan datang dari suatu tempat, dan lelaki tua itu mengerang, dan di antara matanya dua aliran darah yang berkelok-kelok mengalir seperti cacing tanah, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Apa yang terjadi? Orang tua itu merasa ngeri, dan rangkaian takdir yang tak terhitung jumlahnya di depannya tiba-tiba runtuh dan menghilang. Kenapa? Aura orang itu jelas tidak kuat. Kenapa aku tidak bisa memata-matainya? Itu serangan balik. Petik 2. Hanya saja aku tidak bisa memata-matai orang berdimensi tinggi sebelumnya, tapi serangan balik yang ditimbulkan oleh orang di depanku hampir sama dengan orang berdimensi tinggi sebelumnya. Mungkinkah orang ini adalah abidak catur dari manusia berdimensi tinggi sebelumnya? Atau apakah itu semacam tata letak? Ada manusia berdimensi tinggi sebelum saya. Dimensi telah lahir, dan nasib alam semesta yang ada tergerak. Orang tua itu menjadi semakin terkejut saat memikirkannya. Seseorang datang. Sebuah suara kuno keluar dari mulut lelaki tua itu dan ditransmisikan secara instan. Terjadi ledakan. Dalam kehampaan, Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno saat ini telah merasakan perubahan di tempat leluhurnya dimakamkan. Mendengar perintah tersebut, dia segera terbang dan berlutut segera setelah melihat lelaki tua itu. Leluhur, Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno telah memasuki puncak zaman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat ini dia sangat hormat seperti anak kecil. Terakhir kali saya meminta Anda untuk menyelidiki informasi tentang orang kuat yang memasuki dimensi tinggi, apakah ada hasilnya? Orang tua kurus itu memandang Kaisar Kerajaan kuno Tianhuang dan berkata dengan suara yang dalam. Keringat dingin muncul di dahi Kaisar Kerajaan kuno Tianhuang, dan dia berkata dengan panik, "Leluhur, saya telah mengirim banyak orang kuat dari kerajaan kuno untuk mencari di sekitar lautan alam semesta, tetapi masih belum ada informasi di semuanya. Tidak ada informasi sama sekali." Mata lelaki tua kurus itu menjadi gelap. Sudah lama sekali. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Ini, keringat dingin muncul di dahi kerajaan kuno Tianhuang, dan dia buru-buru menjelaskan, "Leluhur, memang benar bahwa keberadaan dimensi tinggi tidak dipengaruhi oleh takdir. Tidak peduli bagaimana kami bertanya, kami tidak punya kabar. Tolong maafkan aku, leluhur kuno. Bagaimanapun, aku tidak bisa menyalahkanmu." Lelaki tua kurus itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Selidiki segera. Apa yang terjadi dengan reruntuhan semua dewa di laut semesta?" "Ya, saya akan pergi sekarang, Junior." Dengan ortodoksi kerajaan kuno Tianhuang, meskipun dalam masa istirahat, itu pasti tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Sesaat kemudian, satu demi satu pesan telah terkirim. "Leluhur, penyelidikan telah selesai." Kaisar Kerajaan kuno Tianhuang segera menyampaikan berita penyelidikan tersebut. Seseorang yang setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa benar-benar membunuh penguasa Tian Waitian. Hari itu, meskipun Waitian hanyalah kekuatan biasa dan bukan kekuatan yang sangat kuat, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh seseorang yang setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa.
Mungkinkah sosok yang saya lihat sebelumnya adalah yang bernama Qin Chen? Mata lelaki tua kurus itu berkedip-kedip. Di mata banyak kekuatan di laut semesta, Tian Wei Tian, yang bisnis pembunuhnya tersebar di berbagai penjuru laut semesta, sudah dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di laut semesta. Namun di mata lelaki tua kurus itu, dunia luar bukanlah kekuatan besar sama sekali pada hari itu. Ia bisa dihancurkan dengan menjentikkan jari, tapi kekuatan kuno ini terlalu malas untuk bergerak. Jika sosok kabur sebelumnya benar-benar ada hubungannya dengan Qin Chen, orang ini mungkin ada hubungannya dengan orang-orang berdimensi tinggi yang menyebabkan garis takdir lautan alam semesta. Memikirkan hal ini, lelaki tua kurus itu segera berkata dalam-dalam suara, segera kirimkan perintah ke negara kuno Tianhuang. Banyak orang berkuasa harus berteman dengan orang ini dan jangan pernah menimbulkan pelanggaran apapun. Leluhur kuno, orang itu hanyalah kaisar dewa setengah langkah. Ini, kaisar kerajaan kuno Tianhuang tidak dapat mempercayainya. Pada level berapa dia di kerajaan kuno Tianhuang bisa menjilat dengan setengah langkah kaisar dewa? Apa yang kamu tahu? Garis nasib laut kosmik bergetar lagi sebelumnya. Anak ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan manusia dimensi tinggi sebelumnya. Jika getaran nasib laut kosmik ini benar-benar ada hubungannya dengan Qin Chen itu, bertemanlah dulu, yang bermanfaat bagi negara kita dahulu kala. Manfaatnya pasti lebih besar daripada kerugiannya, kata lelaki tua kurus itu. Tapi, kaisar kerajaan Tianhuang kuno buru-buru ingin berbicara, tetapi langsung disela oleh lelaki tua kurus itu. Tidak apa-apa, tapi lakukan apa yang aku katakan segera. Paling-paling, kamu akan kehilangan sedikit bantuan. Apa artinya bagi negara kuno kita? Tapi begitu orang ini benar-benar dapat memicu nasib lautan alam semesta, persahabatan kita dengan negara kuno pasti akan terjadi, berbuat lebih banyak kebaikan daripada menyakiti. Ya, leluhur kuno, saya mengerti. Kaisar kerajaan kuno Tianhuang berbalik dan pergi, dan segera pergi untuk memberi perintah. Ketika Qin Chen dan Sisi memulai garis takdir inti sungai takdir laut alam semesta. Dalam kehampaan laut kosmik yang sunyi, sepasang mata emas seperti lubang hitam tiba-tiba terbuka. Ledakan, kekosongan dalam radius miliaran mil terbakar, membentuk badai gelap yang mengerikan. Setengah langkah kecil menuju puncak kaisar ilahi sebenarnya dapat memicu nasib lautan alam semesta. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan secara pribadi. Di belakangnya, pasti ada seseorang yang diam-diam mengendalikannya. Menjadi kita perlu mencari tahu. Dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur di mata sosok gelap, dan ada juga petunjuk takdir. Kehendak yang menakutkan, besar dan kuat, menyebar. Ya, tampaknya seseorang merespons, dengan ekspresi hormat. Sisi lain, di dunia yang gelap, kegelapan tak berujung melonjak, dan sepasang mata hitam terbuka. Reruntuhan para dewa, kirim orang ke sana segera untuk mencari tahu mengapa nasib laut alam semesta terganggu. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ya, sebuah tanggapan muncul di suatu tempat, dan dia segera pergi untuk membuat pengaturan. Sebuah gunung kecil di dunia kecil. Orang tua yang sedang memegang kuda kurus dan memotong kayu bakar tiba-tiba merasakan sesuatu, dan langsung mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang tak berujung. Dia bergumam, yang dari reruntuhan para dewa, saya berharap dapat membawa sedikit kehidupan ke laut kosmik. Di laut kosmik, semua makhluk purba merasa khawatir. Ada arus bawah dan gelombang kasar. Angka-angka yang tidak ada di reruntuhan 10.000 dewa juga akan berfluktuasi. Melewati sungai takdir yang panjang. Terjadi ledakan. Nafas sungai takdir bergerak. Qin Chen mengangkat kepalanya dan menjauh dari perpaduan takdir dan jiwa dengan Sisi. Melihat sungai takdir yang mengamuk di depannya dan dewa klan surgawi yang kebingungan, Qin Chen berada sedikit bingung. Ini, apakah aku mendapat masalah? Qin Chen samar-samar merasa bahwa sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang turun ke sungai takdir, mencoba memata-matainya. Kekuatan-kekuatan ini begitu istimewa sehingga mereka tampak menjulang tinggi di cakrawala lautan kosmik yang tak berujung. Mereka akan datang ke dunia ini, tetapi mereka dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat. Ini adalah
kekuatan dimensi tinggi. Murid Qin Chen menyusut dan dia terkejut. Setelah bertahun-tahun mengembara di dunia bawah dan laut kosmik, dia bukan lagi seekor ayam. Setelah melihat orang-orang kuat seperti Dewa Hades dan Kaisar Dewa Pembunuh, dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan ini dapat mengesampingkan hukum surgawi, laut kosmik. Hanya kekuatan berdimensi tinggi yang dapat melakukannya. Apakah raksasa kuno di laut kosmik itu memperhatikanku? Qin Chen terkejut. Ketika dia berada di dunia bawah, dia tahu betul alasan mengapa Kaisar Mingzang dan Kaisar Wu Yueming mampu mengobarkan perang antara dunia bawah dan Kaisar Wu Yueming, laut kosmik adalah, itu karena makhluk dimensi tinggi tertentu di belakang Kaisar Mingzang diam-diam merencanakannya. Sejauh ini, makhluk berdimensi tinggi ini belum pernah muncul. Ia tersembunyi dalam kegelapan, dan identitasnya tidak diketahui. Tapi keinginan orang ini terhadap dunia bawah jelas jauh melampaui orang biasa, dan dia tahu banyak tentang dunia bawah. Pada awalnya, dia diselamatkan oleh para tetua kaisar kuno. Sisi, dunia bawah, dan alam semesta asli tidak boleh dimata-matai oleh orang ini, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Bahkan Qin Chen merasa sangat kagum dan merasakan krisis yang tidak dapat dijelaskan setelah diperhatikan oleh orang kuat kuno tersebut merasa. Sekarang, latar belakangnya tidak terlalu dalam, jadi dia harus tetap low profile dan bertindak low profile. Sangat disayangkan. Meskipun saya telah memperoleh banyak manfaat di Sungai Panjang Takdir kali ini, hal itu juga telah membuat khawatir banyak kekuatan kuno. Selanjutnya, saya harus lebih berhati-hati agar tidak mengekspos terlalu banyak. Di dalam hatinya, diam-diam peringatkan dirimu sendiri. Untungnya, dia sendiri telah mempraktikkan jalan takdir dan memiliki tingkat kendali tertentu atas kekuatan takdir, yang dapat menyembunyikan banyak rahasia dari pengintaian. Tapi sekarang, lebih baik menahan dan menyembunyikannya dulu. Hati Qin Chen tergerak, dan dia langsung mengaktifkan kekuatan sungai takdir di tubuhnya, memutuskan hubungan dengan alam semesta asli dan sisi. Dengan keras, nafas tak berujung menghilang, dan lautan kosmik yang awalnya mendidih serta sungai takdir yang panjang akhirnya menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tuan Qin, apa yang baru saja terjadi? Di atas sungai takdir, Kaisar Dewa Huazi memandang Qin Chen dengan ekspresi kusam di wajahnya dan berbicara dengan mata tercengang. Oh, tidak apa-apa. Bulan bertambah dan berkurang, dan laut naik turun. Mungkin sungai takdir yang tiba-tiba naik turun, kan? Kata Qin Chen dengan tenang. Air pasang sedang naik. Dewa Kaisar Huazi tampak terkejut. Qin Chen berbohong kepada seorang anak berusia 3 tahun. Sebelumnya, sepertinya aku telah melihat sosok hampa turun ke langit di atas sungai takdir, mengandung tekanan tertinggi. Dewa Kaisar Huazi bertanya ragu-ragu. Hantu sisi memberinya perasaan bahwa seorang biksu yang tidak dapat dijelaskan telah tiba, memberinya rasa takut dan gemetar, yang membuatnya merasa berbulu dan tidak bisa tidak bertanya. Apakah ada? Qin Chen curiga, saya tidak melihatnya, mungkinkah itu roh sungai takdir? Dewa Kaisar Huazi menjadi gila. Dia telah bertanggung jawab atas Destiny River selama bertahun-tahun. Apakah dia tidak tahu apakah Destiny River masih hidup atau tidak? Orang ini hanya berbicara omong kosong dan tidak ada satu kata pun yang benar. Itu saja. Kaisar Dewa Huazi menggelengkan kepalanya. Tuan Qin, tahukah Anda apa yang ada di ujung sungai takdir yang panjang ini? Tolong beri saya pencerahan, kata Qin Chen dengan hormat. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihatnya. Dewa Kaisar Huazi memikirkan hantu itu sebelumnya dan kali ini tidak berani memegang tangan Qin Chen. Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju hulu sungai takdir. Qin Chen segera mengikuti Dewa Kaisar Huazi ke hulu. Saat ini, di suatu tempat di kehampaan reruntuhan para dewa. Ledakan, kekosongan tak berujung retak terbuka, dan seorang pria kuat memancarkan aura menakutkan, dengan sayap di punggungnya, 2 tanduk di kepalanya, dan kulit seperti sisik halus tiba-tiba muncul di kehampaan. Pria perkasa ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Jika diperhatikan lebih dekat, setiap sisik di tubuhnya sangatlah sempurna. Ia mengandung pesona jalan besar dan mekar dengan aura kematian yang mengerikan, seolah-olah mengandung dunia kematian.
Begitu orang ini muncul, kehampaan di sekitarnya langsung menjadi kotor seperti air jernih yang ternoda tinta, dan aura gelap beredar kemana-mana, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Reruntuhan 10.000 dewa sudah bertahun-tahun tidak ada di sini. Saya tidak menyangka nenek moyang kita akan mengizinkan saya melakukan perjalanan ini secara langsung karena Kaisar Dewa Puncak setengah langkah. Punggungnya bergumam, menatap sapu ke dalam kehampaan. Ada beberapa kaisar kuat yang sedang berlatih di sekitar tempat ini. Merasakan fluktuasi di sini, mata tertuju pada mereka. Setelah melihat pria kuat dengan 2 sayap di punggungnya, dia terkejut. Klan manakah orang kuat ini? Ledakan. Dan ketika para kaisar berpengalaman dan orang kuat ini melihat wajah orang ini, mereka merasa bahwa dunia di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan dunia seolah jatuh ke dalam malam tanpa akhir dalam sekejap. Setiap orang telah kehilangan seluruh kesadaran akan tubuh fisiknya, dan hanya dapat melihat bintang yang sangat besar dan menjulang tinggi memenuhi mata mereka di malam yang tak berujung, berguling-guling, menghancurkan jiwa mereka dengan keras. Seluruh proses tersaji dengan jelas di benak setiap orang. Setiap orang dapat melihat proses ini dengan jelas, namun tidak ada cara untuk menghindarinya. Kelihatannya lambat, namun nyatanya begitu cepat sehingga hanya sesaat. Tidak peduli level kaisar apa dia memahami bahwa dia telah jatuh ke dalam semacam teknik rahasia jiwa, dan pada saat ini dia mengeluarkan suara panik dan putus asa. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan menyaksikan tanpa daya ketika bintang-bintang hitam yang menjulang tinggi dengan keras menghancurkan jiwa mereka yang besar. Lautan jiwa mereka yang luas langsung hancur berkeping-keping, dan di bawah sapuan bintang-bintang, mereka bahkan tidak ada tertinggal. Dalam sekejap, jiwa dan kemauan semua kaisar kuat yang melihat pria kuat di sekitar mereka ini benar-benar musnah. Para praktisi reruntuhan para dewa ini, yang dianggap kuat di lautan kosmik, semuanya berubah menjadi mayat pada saat ini. Mati. Mereka semua mati dalam sekejap, sangat tiba-tiba, tanpa perlawanan apapun. Ada yang mengangkat kepala, ada yang menunjukkan keterkejutan, dan ada pula yang masih memegang senjata, namun vitalitas di mata mereka tiba-tiba kehilangan vitalitasnya, dan mata mereka benar-benar redup. Boom! Pada saat kematian total, beberapa kaisar yang kuat mengungkapkan wujud aslinya, beberapa adalah makhluk asing, beberapa adalah manusia, dan beberapa kelompok etnis lainnya. Sekelompok sampah, dengan jiwa dan kemauan yang begitu lemah, mereka tidak memiliki sesuatu yang baik di dalamnya. Fiuh! Gelombang tak terlihat menyapu, mengumpulkan semua mayat kaisar yang kuat dan harta penyimpan ruang angkasa. Apa yang terjadi? Fluktuasi di sini langsung menarik perhatian banyak orang berkuasa yang sebelumnya mengamati lapisan dunia maya. Mengapa kejeniusan klan kita tiba-tiba jatuh? Siapa yang membunuh anggota klan kita? Petik 2. Serangkaian tatapan menakutkan, seperti hukuman ilahi, berkumpul dalam sekejap dan menimpa pria kuat bersayap di punggungnya. Setelah melihat penampilan pria ini, banyak pria kuat yang awalnya galak dan marah terdiam sejenak. Klan Kekaisaran Abadi. Itu Camilla dari klan Kekaisaran Mayat Hidup. Bagaimana bisa sampai ke reruntuhan 10.000 dewa? Melihat orang ini, banyak orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa terkejut dan diam-diam merasa ngeri. Klan Kaisar Abadi adalah kelompok etnis yang sangat kuno di Laut Semesta. Ia memiliki asal-usul sejarah yang mendalam dan warisan yang sangat kuno. Ia telah disembunyikan dari dunia selama bertahun-tahun Kaisar Tian. Rumor mengatakan bahwa ada orang kuat di tingkat surga alam semesta Haitong di belakangnya. Hanya saja orang-orang dari klan Kekaisaran Mayat Hidup sudah bertahun-tahun tidak berjalan di Laut Kosmik, dan sekarang mereka tiba-tiba tiba di reruntuhan para dewa. Apakah karena Qin Chen? Dalam sekejap, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak semua orang, dan mereka terkejut.